soal netralitas tadi. Putusan MK tadi dibahas juga Pak Ganjar? Enggak. Menangkap pesan itu dan dia mengungkapkan langsung dia. Saya akan pesankan. Saya akan pesankan, pastikan. Itu kita percaya. Baik, yang lancar ya, yang jangan ada. Saya kira kita menuju ke sana. Pasca mengumpulkan para pejabat kepala daerah dan mengadakan acara makan siang bareng para Pacapres, publik masih menanti dan mewanti-wanti agar penyelenggaraan Pilpres benar-benar bebas dari intervensi. Oleh karena itu, teladan dimulai dari diri Presiden. Apakah komitmen menjaga netralitas tidak hanya sebatas perbincangan di meja makan? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, Jubir Tim Pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto, tenaga ahli utama KSP yang sebentar lagi akan bergabung, Johannes Joko, serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Gus Jazilul, saya akan mulai dulu dari Anda ya. Jadi kemarin baca pres dari Koalisi Perubahan mengaku menyinggung soal netralitas saat diundang makan siang Presiden. Kenapa persoalan netralitas ini menjadi concern Koalisi Perubahan? Ya, tentu itu sebenarnya suara dari publik yang disampaikan oleh Kementerian melihat proses yang ada yang sedang berkembang. Jadi memang netralitas penting karena memang hari ini Gus Jazilul, mohon maaf, suara audio di belakang Anda sepertinya ribut, jadi kurang kedengaran, Gus. Ini ada yang bagus suaranya. Boleh kami tahu itu audio dari mana? Adakah yang sedang membuka audionya? Suaranya agak... Iya. Suaranya terganggu sekali. Oke. Coba kita cek ya. Oke, Gus Jazilul boleh lanjutkan dulu. Ya, kita berharap makan siang ini menjadi awal bagi uji netralitas pada Presiden dan seluruh perangkat yang memiliki kekuasaan. Karena memang kekuasaan yang kembali berlaku tidak netral di setiap pemilu. Nah, netralitas tentu harus diuji nanti di dalam perjalanan. Halo, saya terganggu dengan suara, saya nggak bisa. Oke, baik. Halo. Gus, kita lanjutkan nanti ya. Coba kita cek dulu ini sumber audio yang berisik ini dari mana. Tapi kita sudah tangkap Gus Jazilul memang ada keresahan ya. Makanya dijawab dengan mengundang para baca pres makan siang. Sekarang saya beralih dulu ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, bagaimana tim pemenangan dari Prabowo Subianto melihat upaya yang dilakukan oleh Presiden? Apakah ini memang menjawab kekhawatiran dan keresahan publik, terutama karena anak Presiden itu sekarang menjadi bacawa presnya Prabowo Subianto? Ya, saya kira pertemuan dengan Presiden makan siang ini adalah bagaimana kita melihat bahwa Presiden ingin menunjukkan bahwa pemilu yang akan datang ini adalah pemilu yang damai dengan mengumpulkan semua calon presiden dan makan siang bersama dalam situasi yang cukup gembira. Dan saya kira itu menunjukkan bahwa Presiden benar-benar ingin bahwa pemilu itu pemilu yang berjalan dengan damai tanpa ada sesuatu hal yang mungkin saling menyerang. Dan saya kira hal ini sangat perlu kita lihat di sini bahwa Presiden juga kalau kita bicara netralitas, saya kira kelihatan bahwa Pak Presiden di sini menunjukkan bahwa dengan mengundang semua capres, maka dukungan kepada semua capres pun adalah sama. Jadi saya kira ini adalah
bentuk kenegarawan dari Pak Jokowi yang bisa mengundang semua capres. Dan baru kali ini memang presiden itu capres semua diundang oleh seorang presiden untuk makan siang bersama. Dan ini adalah menunjukkan kenegarawan dari Pak Jokowi. Oke, upaya makan siang bersama dengan para baca pres perlu kita apresiasi, tapi apakah cukup sampai di situ? Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, sekarang sudah bergabung untuk berdiskusi bersama kita adalah tenaga ahli utama KSP, Bapak Johannes Joko. Pak Johannes, selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia. Selamat malam. Oke, Pak Johannes, Bang Edi, Istana Pak Wihadi. mengumpulkan para PJ kepala daerah dan juga baca pres kemarin. Apakah ini adalah upaya yang dilakukan Istana untuk meredam kekhawatiran publik tentang netralitas Istana pasca anak presiden jadi bacawa pres? Kalau terkait masalah netralitas ini kan ini sebenarnya isu 5 tahunan begitu Mbak. Setiap kali kita akan mengadakan entah pilpres, pilkada ataupun pileg, isu ini pasti akan selalu muncul, apalagi kalau memang melibatkan figur yang berada dalam pusaran kekuasaan ikut dalam kontestasi. Tetapi kan pertemuan Bapak Presiden memanggil para PJ kepala daerah itu kan kemarin jelas sekali message-nya Mbak, dan itu nanti juga akan dilakukan di forum-forum yang lain melibatkan TNI dan Polri untuk sekali lagi ini adalah komitmen Mbak Bapak Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan untuk memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara baik TNI dan Polri itu betul-betul bisa menjaga netralitasnya sehingga pemilu kita ini bisa menjadi pemilu yang baik dan berkualitas. Itu Mbak Sylvie. Oke, baik. Bang Effendi, apakah upaya yang dilakukan Istana kemarin itu adalah cara komunikasi publik yang tepat untuk menjawab pertanyaan dan mungkin juga tudingan publik soal netralitas presiden dalam pemilu 2024? Ya, pertama Zylvia saya mau bilang 3 kali, yaitu terima kasih, sangat baik dan melegakan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Walaupun ini baru sebagai isyarat pertama. Yang kedua, memang ini komunikasi publik yang menguntungkan Bapak Presiden di tengah kan kita dengar mengenai mahkamah keluarga, dinasti dan lain-lain. Jadi dengan hadirnya 3 calon presiden ini seakan-akan semua calon presiden itu tidak masalah dengan isu itu sudah selesai. Ditambah lagi juga ada isu antara Bapak Presiden dengan partainya ya, PDI Perjuangan. Nah itu juga dianggap sudah selesai ketika Bapak Presiden bisa bercengkrama dengan 3 calon presiden ini. Sekali lagi, ini semua adalah hal yang baik karena Bapak Joko Widodo itu terbiasa dengan politik meja makan. Di Solo misalnya, untuk memindahkan para pedagang kaki lima itu persuasinya di meja makan bisa sampai 54 kali dan seterusnya. Tapi poin yang ketiga, lepas dari yang ketiga, saya mau menyatakan bahwa ini Pak Wihadi mulai masuk, suaranya mulai terganggu lagi. Yang ketiga, poin saya adalah tetap saja ini merupakan sesuatu yang baru dalam konteks seperti kata Pak Johannes tadi, di Indonesia baru pertama kali ada pilpres yang anak presidennya ikutan di dalamnya. Artinya ini berguna juga untuk mengingatkan kepada Bapak Presiden dan publik serta peserta pemilu ASN dan sebagainya. Saya rasa biar bagaimanapun sebagai ayahanda, Bapak Presiden itu pasti tidak bisa netral karena anaknya maju sebagai cawapres. Dan dia mendoakan serta merestui anaknya. Tetapi sebagai kepala negara lah pertemuan itu dilakukan. Dan mudah-mudahan Zylvia bisa beberapa kali, sekali lagi, untuk mengingatkan publik, aparatur negara, penyelenggara pemilu, dan Bapak Presiden kita sendiri. Oke, baik. Kembali ke Gus Jazilul. Gus, Presiden kan kemarin tidak hanya mengundang bakal capres, tapi juga mengumpulkan para PJ kepala daerah. Dan ada statement Presiden yang cukup tegas. Kalau miring-miring, saya ganti. Nah, apakah pernyataan itu bisa memberikan jaminan buat koalisi Anda bahwa PJ kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh Kemendagri itu tidak akan memihak ke paslon manapun, sekalipun itu adalah anak presiden yang berkontestasi? Tentu netralitas harus diuji, tidak cukup hanya statement. Namun apapun kami sangat menghargai statement yang dilakukan oleh Pak Jokowi di depan PJ kepala daerah. Sebab apa? Memang netralitas itu seringkali muncul dengan kekuasaan yang menyimpang. Artinya apa? Abuse of power seringkali terjadi, baik dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau yang memiliki kekuasaan. Terus terang, pasangan Amin selama ini mengusung
tema perubahan yang juga di dalamnya di situ kami tidak memiliki kekuatan juga dengan kekuasaan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu sebenarnya murni pesan dari publik agar menjaga netralitas. Karena jika pemilu dilaksanakan tidak netral, maka hasilnya juga akan dipertanyakan. Namun apapun, pasangan Amin akan terus mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengumpulkan aparatur. Sedemikian juga nantinya jika ada publik melihat ada aparat negara yang melakukan penyimpangan, maka bisa dilaporkan karena ini sudah menjadi instruksi Presiden, termasuk penyelenggara atau PJ kepala daerah. Oke. Nah, sekali lagi kami dari pasangan Amin yang mengusung tema perubahan senang sekali dengan sikap Presiden. Namun kami sampaikan kepada publik bahwa statement itu harus terus kita kawal bersama-sama agar betul-betul pemilu netral. Baik. Nah, ini ada pantun dari biasa, ini karena lagi bahas makan siang, Pak Muhaimin sering menyampaikan pantun di setiap kesempatan. Mungkin lauk makan siang, ikan teri campur kemangi, meskipun musuhnya ngeri kita imbangi. Itu artinya kita ingin pemilu yang netral gitu, Silvia. Jadi tidak, karena kami paham betul bahwa koalisi perubahan ini adalah koalisi partai kecil dan menengah. Tidak ada partai besar di situ. Apalagi yang punya kaitan dengan kekuasaan eksekutif atau PJ kepala daerah atau ASN. Jadi ya pokoknya lauknya ikan teri campur kemangi, meskipun ngeri kita imbangi. Kira-kira begitu, Silvia. Oke, baik. Pak Wihadi, pasangan Prabowo Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres nantinya dan sering dikaitkan bahwa ada nuansa bahwa pasangan ini rasa petahana, mewakili kekuasaan saat ini. Dan tentu saja ini menjadi objek yang dikhawatirkan atau dicurigai oleh publik. Bagaimana dari tim Anda meyakinkan dengan berbagai privilege yang ada, itu tidak akan mencampuri urusan pemilu? Saya kira kita bukan bicara masalah privilege, tapi kita bicara mengenai masalah kelanjutan program dari Pak Jokowi. Karena kita memang merasa bahwa program Pak Jokowi ini adalah program yang bisa diteruskan. Dan saya kira pada saat deklarasi pun Cawapres mengatakan bahwa akan menyempurnakan program-program Pak Jokowi. Jadi jelas di sini adalah kita meneruskan program-program Pak Jokowi yang baik dan menyempurnakan. Jadi saya kira bukan masalah privilege, tapi kami sebagai koalisi kami melihat bahwa pemerintahan yang sekarang inilah pemerintahan Pak Jokowi yang sebenarnya sudah cukup baik dengan program-programnya dan tentunya perlu diteruskan dan disempurnakan. Jadi saya kira jangan bicara lagi masalah privilege-nya, tetapi adalah bagaimana kita melanjutkan program itu mempunyai program ke depannya. Ini adalah untuk menuju Indonesia Emas 2040. Jadi saya kira kita pisahkan antara privilege dan kita pisahkan antara bagaimana program itu ke depan. Saya kira ini mesti harus dipisahkan secara jelas. Jangan kita campur adukkan bahwa yang namanya privilege itu karena kita meneruskan program. Bukan, tetapi karena anggota koalisi kami adalah koalisi-koalisi yang pemerintahan yang sudah menjalankan program pemerintah dan merasa bahwa program pemerintah adalah program yang benar, maka kami akan menyempurnakan program-program tersebut. Oke, berarti Pak Wihadi, Anda sekaligus ingin mengatakan bahwa Prabowo Gibran tidak akan menggunakan berbagai privilege yang ada, tapi memang pertarungan nanti adalah soal adu program, bukan soal privilege ya. Berarti menjamin tidak akan menggunakan privilege apapun ya? Ya, saya kira privilege yang ada kan sudah tidak ada. Kami semuanya sama, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa dari calon presiden maupun calon wakil presiden ada juga yang seorang menteri dan juga semuanya sama. Dan saya kira bukan sesuatu hal yang kita akan memanfaatkan privilege, tetapi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang ada sekarang ini dengan koalisi-koalisi kami, dan kami juga melihat bahwa ke depannya kita akan menjalankan pemilu ini dengan damai. Baik, oke. Pak Johannes, kembali ke Anda. Presiden kemarin mewanti-wanti supaya PJ kepala daerah itu netral. Apakah dengan begitu secara tidak langsung Presiden juga ingin menegaskan bahwa sikap Presiden juga netral, tidak akan cawe-cawe untuk urusan pemilu 2024?
Ya kalau itu kan sudah jelas begitu Mbak, jelas dalam artian apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden itu disampaikan dan itu menjadi arahan secara terbuka kepada seluruh aparat sipil negara, TNI dan Polri begitu. Jadi ada instruksi arahan dari Bapak Presiden, sudah ada sistemnya juga di mana Kementerian Aparatur Sipil Negara itu sudah melakukan MOU dengan KPU, melakukan MOU dengan Bawaslu untuk memastikan bahwa seluruh proses-proses ini bisa dilakukan pengawasan dan monitoring dengan secara sistematis. Tambah satu lagi sebenarnya Mbak yang harus terus kita lakukan juga, kita harus dorong juga masyarakat termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mau berpartisipasi secara aktif. Jangan lupa Mbak bahwa masyarakat kita ini 70% sekarang aktif di sosial media dan mereka memiliki alat untuk bisa melakukan monitoring itu secara langsung. Karena apapun yang kalau ada penyimpangan ataupun ada ketidakberesan yang terjadi di masyarakat, masyarakat bisa dengan mudah sekali sekarang, berbeda dengan zaman-zaman yang lalu begitu. Saya pun juga ingin memberikan ini Mbak, tadi kalau Pak Jazilul bilang bahwa kalau saya lihat sebenarnya sekarang ini dalam konteks capres, semua capres itu sekarang masing-masing pasangan capres itu sebenarnya punya pendukung para menteri-menteri yang sedang aktif semua gitu dari 3 pasang ini semua. Jadi ya kita lihat sebenarnya semuanya sekarang bertarungnya ya marilah kita jaga kompetisi ini, kompetisi secara adil, secara baik sehingga demokrasi kita sekali lagi menjadi demokrasi yang penuh keadaban. Itu Mbak. Oke, baik. Bang Effendi, lagi-lagi kalau dari komunikasi politiknya, kita sudah melihat berbagai upaya tadi yang disampaikan Pak Johannes untuk meyakinkan publik bahwa semua dari negara sampai aparat itu akan berusaha menyelenggarakan pemilu yang jurdil. Tapi apakah perlu dikomunikasikan berulang-ulang secara tegas, ada statement yang clear dari Presiden bahwa saya akan netral, saya tidak akan cawe-cawe. Apakah narasi itu perlu diulang-ulang terus untuk lebih meyakinkan publik? Saya sambung pakai pantun juga ya. Ikan teri daun kemangi. Terima kasih Pak Jokowi, kita lihat kenyataan di lapangan nanti. Jadi artinya ini adalah sesuatu komunikasi politik yang baik, komunikasi publik yang baik, lagi-lagi karena putranya Presiden ikut berkontestasi. Jadi tidak sederhana Pak Johannes, kalau Pak Johannes mengatakan kita tinggal mengawasi, kemudian juga penyelenggara harusnya netral. Jadi dalam konteks membicarakan dinasti ataupun dalam konteks ketika ada keluarga petahana yang muncul itu, ini sistem presidensial di mana sebagian besar dari aparatur negara itu khususnya pada tingkat elit itu ditunjuk dengan antara lain setidaknya persetujuan presiden. Kadangkala setidaknya tanpa digerakkan pun mereka malu hati kalau sampai tidak bisa membalas budi atau berterima kasih kepada yang mengangkatnya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Jokowi karena ini diulang-ulang justru Gilvia. Jadi ini seperti sebuah alarm untuk semua pihak jangan melanggar hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pemilu kita. Tapi sekaligus juga mengingatkan kepada Pak Jokowi bahwa ini ada putranya yang sedang berkontestasi. Dan pada ujungnya yang paling penting, kalaupun Pak Prabowo menang karena sekarang sedang leading di berbagai survei, itu menang dengan terhormat sehingga punya kebanggaan dan Indonesia bisa lebih damai dan lebih baik. Demikian pula ketika koalisi perubahan membesar dan menang tetap dengan menang terhormat, begitu juga ketika Ganjar Mahfud sebagai orang baik menyapa orang baik itu menang, semuanya menang dengan terhormat. Itu yang paling penting dari pesan pertama ya, kita ikuti lagi nanti pesan-pesan selanjutnya dari Bapak Presiden Jokowi. Baik, oke. Kalau di panggung depan kita sudah melihat upaya Presiden untuk menyatakan dirinya netral dengan mengundang para PJ, kemudian mengundang para baca pres untuk makan siang bareng. Tentu kita ingin lihat juga di panggung belakang ada langkah-langkah konkret lainnya yang dilakukan. Apa langkah-langkah itu? Nanti kita akan bahas pemirsa di segmen terakhir, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa kami lanjutkan kembali. Pak Johannes, saya kembali ke Anda mewakili Istana. Setelah makan siang, apalagi upaya konkret yang akan dilakukan Presiden secara konsisten untuk menjamin penyelenggaraan pemilu 2024 bebas dari intervensi Istana? Ya, yang pasti kami kan kalau di kantor staf Presiden ya Mbak ya, kita sudah ada arahan untuk dari Bapak Kepala Staf Presidenan, Pak Muldoko secara itu untuk betul-betul
secara profesional dan secara imparsial melakukan tugasnya begitu. Dan salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program strategis nasional. Program strategis nasional itu ya pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 begitu. Nah, yang terkait nanti langkah-langkah Bapak Presiden apalagi ya kita tunggu aja begitu Mbak. Karena yang terakhir misalnya kemarin juga sempat disinggung akan tentu akan mengumpulkan TNI dan Polri dan juga komponen-komponen yang lain. Tetapi yang lebih penting begini Mbak, selain masalah netralitas, kita harus menjaga agar pemilu ini Mbak itu tetap berjalan dengan baik dan tidak ada gejolak-gejolak ataupun segregasi yang membuat luka itu makin dalam dan retak itu makin besar begitu Mbak. Ya. Makanya sekarang terkait masalah netralitas ini kan ini yang menjadi fokus utama kami di kantor staf presiden juga untuk memastikan agar seluruh sistem yang sudah ada, sistem misalnya ada sistem SIAP itu, sistem informasi pengawasan netralitas pegawai ASN itu bisa diterapkan dengan baik. Kemudian sistem MOU antara Kementerian Pan-RB dengan Bawaslu dan KPU itu juga dilaksanakan dan diimplementasikan. Itu yang menjadi fokus utama sampai sejauh ini, Mbak. Oke, baik. Pak Wihadi, Anda sepakat kalau saat ini civil society lah, masyarakat lah yang kita harapkan untuk sama-sama mengawasi atau mungkin yang lebih keras lagi untuk mengawasi para aparat ini supaya tidak ada penyelewengan dalam penyelenggaraan pemilu. Civil society lah yang harus dioptimalkan. Pak Wihadi, audionya dibuka dulu. Oke, ada gangguan komunikasi dengan Pak Wihadi, kami perbaiki dulu. Kalau begitu saya ke Gus Jazilul karena besok katanya atau masih mencari jadwal ya yang tepat, cawapresnya juga akan diundang untuk makan siang bareng dengan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Kalau baca pres Anies Baswedan menyampaikan soal netralitas kehadapan Presiden, kira-kira Gus Imin mau menyampaikan apa? Ya mungkin soal Palestina kali ya, karena lebih pada nuansa agama. Namun yang seperti disampaikan oleh Pak Effendi Ghazali, sulit sekali masyarakat untuk menduga tidak netral, karena memang sebelumnya ada rangkaian di mana Mahkamah Konstitusi sedemikian rupa memutuskan sehingga memunculkan polemik di masyarakat. Dan yang kedua, sulit sekali juga memisahkan antara posisi sebagai kepala negara dengan kepala keluarga. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi alhamdulillah memberikan angin segar kepada kita semua bahwa Pak Presiden akan netral sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah dari sinilah sesungguhnya yang sulit untuk bahkan kalau seorang hakim harus memutus perkara yang menyangkut keluarganya, dia tidak boleh memutuskan karena sulit nanti dugaannya pasti tidak netral. Meskipun bersikap netral, putusannya akan dianggap tidak netral. Nah, disinilah kesulitan yang sekarang dihadapi oleh Pak Presiden, karena sepanjang sejarah pemilu Indonesia belum ada seorang putra presiden yang masuk di pasangan capres dan cawapres. Namun bagi kami tidak menolak hak seorang putra presiden karena sesuai Mahkamah Konstitusi yang final dan binding, kita hormati. Tapi juga seperti disampaikan oleh Pak Anies, publik menduga akan tidak netral. Makanya disampaikan ke Pak Jokowi untuk netral. Dan alhamdulillah ditindaklanjuti di pertemuan PJ para bupati. Oke. Tapi seperti Pak Effendi tadi, ini tetap harus kita kawal karena ada momen-momen yang lain yang kemudian hubungan antara kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan dengan statement seorang yang berkuasa kadang berbeda di lapangan. Nah, apalagi civil society hari ini tidak kuat-kuat amat. Kalau seandainya civil society kuat seperti tahun 99 yang ketika itu menyuarakan anti KKN, saya yakin ini akan menjadi masalah yang besar di masyarakat. Tapi kan masyarakat mulai dewasa. Jadi soal nepotisme, soal kolusi, soal
korupsi kadang-kadang masyarakat ini tidak menempatkan di dalam konteks pemilu, itu tidak tempatkan sebagai sesuatu yang penting. Karena ada satu kepala daerah yang tersangka korupsi bisa menang. Nah, inilah yang menurut saya posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sedang diuji dalam posisinya sebagai kepala keluarga yang keluarganya ikut mencalonkan diri di dalam kompetisi pilpres. Baik. Saya pikir ini penting dan publik yang akan menjadi hakimnya. Tetapi sekali lagi, publik tidak punya kekuasaan apapun selain bersuara, selain memotret dan menggambar dan memviralkan begitu-begitu aja. Tapi kalau dalam keputusan kekuasaan tetap pelaksana pemilu, penyelenggara pemilu, itu yang nantinya harus betul-betul bersikap netral. Saya pikir itu pasangan Amin mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi pemilu itu betul-betul netral. Oke, baik Gus Jazilul, terima kasih. Saya sebetulnya ingin ke Pak Wihadi sebelum terakhir ke Bang Effendi, tapi tampaknya Pak Wihadi sambungan koneksinya terputus dengan kami. Kalau begitu saya akhiri di Bang Effendi ya. Bang Effendi, di panggung depan kita sudah lihat upaya Presiden untuk menyatakan ke publik bahwa dirinya netral, dirinya mendukung semua kontestan. Apakah Presiden masih punya PR besar untuk membuktikannya di panggung belakang? Ya, sangat besar, terutama karena lagi-lagi ya, harapan kita semua tadi adalah pada kenegarawanan dari Bapak Presiden, kenegarawanan dari Bapak Prabowo juga, ini prajurit terlatih ya, kemudian juga kenegarawanan dari civil society yang menjelma dalam diri Anies Baswedan serta Ganjar Pranowo. Tapi lepas dari itu, menjawab pertanyaan Sylvia, memang tugasnya besar sekali. Karena apa? Pada saat Bapak Presiden itu makan siang dengan 3 calon presiden, kita juga beredar di media sosial itu ya, bagaimana barangkali pada waktu itu sebagai ketua relawan yang tidak bisa dipisahkan, mungkin wamen atau sekarang menteri, tapi katakanlah sebagai ketua relawan, itu dia mengatakan kalau nanti sampai kalah, itu semua menteri bisa masuk penjara gitu. Itu dalam sebuah dialog ya, dalam sebuah dialog, saya kadang-kadang jadi bintang tamu juga di dialog itu gitu. Nah itu kan sesuatu hal yang sangat serius untuk mengingatkan seakan-akan ada dalam tanda petik sebuah beban atau sebuah mission, kalau gagal masuk penjara semua loh ini gitu. Tapi kabar baiknya seperti disinggung oleh Johannes tadi, ada seorang wakil menteri yang sebetulnya pada saat ini baru kumpul-kumpul dengan teman-temannya di sedulur Jokowi itu, belum masa kampanye, mereka masih mendiskusikan akan mendukung siapa, tapi sudah bocor ke media sosial gitu. Nah, ini kan ada dua sisi gitu ya, dari yang pertama itu keinginan Bapak Presiden, walaupun sebetulnya ada keuntungan psikologis lain ya yang dia dapat, yaitu bahwa masalah anandanya sudah tidak masalah bagi semua capres misalnya, juga masalah dengan PDIP sudah sangat kecil pada saat ini, semuanya termasuk Pak Ganjar, calon yang diusung PDIP bisa senyum-senyum misalnya. Tapi lebih daripada itu, di luarnya tetap saya yakin pada diri Pak Jokowi juga ada semacam kebimbangan pada saat tertentu dia harus menjadi ayahanda. Saya kalau menjadi ayahanda dan anak saya maju cawapres, saya pasti nggak bisa netral. Tapi pada sisi lain, rakyat mengingatkan seperti yang disampaikan Anies dan kita semua, Pak Jokowi, ayo, ini tanda-tanda yang baik, tunjukkanlah dan kita perkuat kenegarawanan Pak Joko Widodo, dan di lapangan nanti kita lihat hasilnya hari demi hari. Begitu Julia. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bang Effendi, Gus Jazilul, dan juga Pak Johannes. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi di Terima kasih Mbak Sylvia. Ya. Terima kasih Bang Egi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.